Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya Allah, masa iya segitu? Enggak sih, enggak mungkin. San, Enggak. lu ngapain orang mau belajar malah, Ustadz nih mau Ya. belajar malah nimbang-nimbang badan. Ya enggak gitu, enggak barusan enggak nyangka aja gitu timbangannya segitu. Biasanya enggak segitu kok, beneran. Biasanya tuh 75 kilo memang. Sekarang naik. Emang tadi lu ngapain? Emang kenapa pengen berat badannya turun? Iya, Atau pengen. ngerasa lebih berat dari yang biasanya? Iya dong, kalau dari zaman aku dulu sampai sekarang tuh kalau segini berat badan aku tuh berarti aku naiknya 25 kilo. Kalau mau berat badannya turun ada caranya. Ngapain? Tinggal duduk doang di situ, Heeh. nanti ada caranya langsung. Kurus berarti langsung. Bisa langsung. Langsung kurus. Coba mau nyoba? Heeh. Iya, Iya. beneran. Kalau Beneran. gitu silakan duduk. Terima kasih Iya. banyak. Coba duduk baik-baik. Perhatiin aja kalau nggak percaya sampai ini selesai. Akan ada perubahan dalam diri lo, insya Allah. Insya Allah. Kita mulai belajar dulu tapi hari ini ya. Iya dong. Ustadz kita mulai ya. Ya silakan. Jamaah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi di Islam itu indah. Sekarang saya ditemenin sama timbangan. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Baik, sambil saya pindahin ya Bu ya. Sini ya. Dah. Ibu-ibu baik semuanya? Kelihatan dari bentuk badannya semua. Makannya banyak nggak? Banyak. Bu kalau makannya banyak, kalau tiba-tiba badannya melar, suami suka komplain nggak Bu? Ada yang komplain, ada yang enggak ya? Tapi problematika sekarang tuh gitu Bu, masalah berat badan. Anak-anak milenial sekarang tuh kayak, aduh dikit-dikit aku kegemukan nih. Aduh pipi aku cabi nih. Atau padahal misalnya badannya kurus, temennya muji. Badan lu kurusan nih sekarang. Masa sih enggak, ini gue harus masih kurangin berapa kilo lagi, masih gemuk banget. Suka denger kayak gitu nggak? Jadi mereka lebih mentingin diet. Diet apa? Diet. Ada yang tahu diet? Orang lebih mikirin diet menjaga berat badan, tapi dia lupa ada yang lebih penting. Diet dari dosa. Ada yang tahu nggak diet dari dosa apa? Akan kita pelajari pagi hari ini sesuai dengan tema kita ya. Sibuk diet badan, lupa diet dosa. Apa Ibu tema-temanya? Sibuk diet badan, lupa diet dosa. Sekarang saya mau langsung nanya nih sama Ustadz kita yang alhamdulillah dia diet badan juga. Insya Allah juga diet dosa juga. Ustadz milenial kita. Langsung aja Ustadz Kafi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Juga warahmatullahi diet wabarakatuh. Ustadz diet nggak? Iya kadang-kadang diet, kadang-kadang enggak. Diet badan apa diet dosa? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Berusaha buat dua-duanya. Karena sekarang Ustadz tuh lagi tren banget. Iya. Diet badan, diet dosa. Cuma kita ngomongin diet dosa dulu Betul. ya. Kadang kalau orang dosa itu ngerasa bangga. Bahkan pamer dengan dosanya. Gue udah pernah ngelakuin ini, lu udah pernah belum. Padahal itu dosa, bukan sesuatu yang dipamerkan. Nah pertanyaannya gini Ustadz. Apakah benar sebenarnya Allah itu tidak memberikan sama sekali celah untuk manusia melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bumi ini? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Iya, terima kasih Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kenapa Bu heran lihat pipi saya cabi begini? Ya Bu ya, ini ya Allah pipi saya kok jadi begini Bu ya. Udah kayak ayam ada jenggernya. Tapi ya alhamdulillah yang penting insya Allah kita bisa bersyukur Bu ya. Tadi Mas Soni menanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala benar tidak memberikan celah dosa kepada hambanya? Jawabannya iya benar. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan celah kepada kita semua untuk melakukan yang namanya dosa. Dari mulai dilahirkan kita ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci. Masalah dia nanti beriman kepada Allah ataupun tidak itu adalah urusan setelahnya. Tapi semua manusia yang dilahirkan ke bumi ini, kemudian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah suci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bilang dalam hadis qudsinya, apa yang dikatakan Allah? Walaupun manusia melakukan dosa, aku akan ampuni. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala,
memohon ampun, meminta ampun kepadaku, maka Allah akan mengampuninya. Aku akan ampuni. Andaikan anak Adam, wahai anak Adam semuanya, andaikan engkau datang kepadaku, kemudian membawa dosa setinggi langit. Bayangin, dosanya setinggi langit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghafartu laka, aku akan ampuni kalian. Andaikan kalian datang kepada Allah membawa dosa seisi perut bumi, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, andaikan kamu tidak menyekutukan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kamu, maka Allah pun akan mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah Subhanahu wa taala, Bu, begitu baik kepada kita. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Maka kita nggak usah pedulikan, Bu, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekarang adalah caranya kita harus berbenah agar kita dalam hidupnya senantiasa melakukan kebaikan. Namun di antara ghafarnya Allah, maafnya Allah, ampunnya Allah di situ, ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, kullu ummatin mu'afi. Semua umat, kullu ummati kata Nabi, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa ini orang-orang mujahirin? Orang yang bangga dengan dosanya. Apa, Bu? Bangga dengan dosanya. Semalam dia berbuat dosa. Semalam dia berbuat maksiat. Padahal sudah Allah tutupi. Tidak ada manusia yang tahu kecuali hanya dirinya. Akan tetapi di pagi harinya Allah menutupi aibnya, namun dia ungkapkan kembali dengan bangga. Semalam saya habis mabuk-mabukan, habis 5 botol. Dia bangga. Padahal Allah udah nutupin. Kenapa di-share lagi? Kenapa harus dikabarkan lagi kepada manusia? Yang tadinya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mungkin bisa diampuni karena dia bilang bangga berbuat maksiat, maka Allah catat sebagai dosa orang tersebut. Masya Allah. Makanya hati-hati, Bu, kalau kita sama dosa, jangan pernah kita bangga-banggakan dosa kita. Pemirsa yang di rumah, kita melakukan hal kecil apapun, jangan pernah kita bangga dengan dosa kita. Oh, dulu tuh saya tuh pernah kayak gini. Hebat ya saya ya. Dosa kok hebat, Bu. Bu, dosa kok hebat, betul nggak? Betul nggak? Iya, nggak ada yang hebat dari dosa dan maksiat. Maka kita seyoknya lah, maka harus senantiasa berbuat baik dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebenarnya manusia itu Allah tuh udah bikin lu tuh bakal jauh dari dosa karena lahirnya suci. Iya, tapi semua kita udah sendiri diampuni aja sama yang Allah. buat. Dan kita nggak boleh bangga akan dosa-dosa kita ya Ustaz. Betul. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum insyaallah. Jamaah. Mana lihat dulu senyumnya, coba lihat. Masya Allah, manis-manis banget. Saya mau panggil bintang tamu kita, Bu. Ihsan Tarore. Iya. Ihsan, mohon izin sini, Ihsan. Oke. Aku deg-degan kalau dipanggil, sumpah. Kenapa sih? Iya enggak, soalnya enggak enak aja nih bahasnya berat badan soalnya. Ngomongin kan situ tadi yang bilang bahas berat badan. Jadi kita bahas aja langsung. Emang suka ada yang bilang gemukan gitu? Suka banget sekarang itu, apalagi sekarang ya. Setiap kali datang ke station, setiap kali ketemu orang, lo pasti dibilang gini, San, lu gak salah. Badan lo sekarang gede banget gitu, beda banget sama lo dulu. Ya beda, kan sekarang jadi lebih seger, aku bilangnya gitu ngelesnya. Oh berarti itu sebenarnya lo seneng apa lo sedih gitu ya? Sedih sebenarnya. Tapi ya cuman ya, ngelesnya untuk bilang lebih segar. Buktinya positifnya adalah gue lebih tampak jadi lebih putih kan gitu. Karena melar. kulitnya melar. Melar, Iya jadi lebih gitu. bercahaya. Itu masalah diet berat badan. Sekarang Betul. kita lagi ngomongin masalah diet dosa. Diet dosa. Dosa apa yang paling berat? Waduh. Maksudnya kalau ketika ngelakuin dosa itu kok lo maksud lo tahu itu dosa gitu tapi godaan terbesarnya itu apa gitu. Yang pasti yang paling terdekat itu kalau misalkan aku tuh ngerasa tiba-tiba ibu aku nangis gitu. Oh gitu. Tuh ibu aku nangis itu buat aku tuh dosa tuh. Masya Allah. Itu buat aku dosa. Jadi kalau misalkan
ibu aku nangis gara-gara aku, apapun itu gitu kan. Itu buat aku dosa karena aku gak pengen lihat air mata setetes pun dari Masya Allah, mata tepuk dia. tangan dong buat Ihsan. Gue lama berteman sama lu, baru tau lo kalau lo semulia ini hatinya. Ya Allah. Mungkin karena berat badan. Kan? Iya. San, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Pokoknya San. siapin pertanyaan kalau ada yang mau ditanya sama guru-guru kita. Pasti ntar boleh banyak. Nanya. Makasih San, silakan Sama-sama, duduk. terima kasih. Jamaah. Kita lanjut lagi ya tausiahnya ya. Sekarang saya yang mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz boleh kan? Siap. Ustadz, kalau diet badan, diet dosa itu kan susah ya. Tapi sebenarnya lebih susah diet dosa. Iya. Tapi kalau orang nih katanya yang sering ngelakuin dosa, bener gak sih kalau cahaya di wajahnya itu akan meredup? Iya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Dosa itu takut ketahuan. Ada ketakutan. Pernah lihat kucing, Bu? Kalau kucing dikasih ikan, dia makan nggak? Makan dengan tenang. Tapi kalau kucing curi ikan, pasti ngumpet-ngumpet kan? Nah itu, kucing aja tahu. Makanya orang-orang yang berbuat dosa itu ada pengaruh buruk pada dirinya. Terhalang ilmu padanya. Susah dapat ilmu. Ini terhalang mendapatkan ilmu orang-orang yang ada dosa. Karena dosa itu menutup hati. Tik, 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 tik. Bukan itu Bu maksudnya. Setitik-titik dosa itu. Ibu ini hebat loh, subuh-subuh masih segar. Jamaah. Bahkan orang-orang yang berdosa itu terhalang dari berkah rezeki dan susah urusannya. Nauzubillah. Kenapa masalahku begini terus? Kenapa rezekiku mandet? Bisa jadi ada dosa yang menghalangi. Betul apa benar? Betul apa betul? Benar. Maka hati akan terasa jauh dari Allah disebabkan adanya dosa. Makanya cahaya di wajahnya hilang redup. Karena bisa menggelapkan hati bagi orang yang berdosa. Jamaah. Makanya sekalipun kita ibaratnya saya tidak punya dosa. Ingat tidak ada manusia tidak punya dosa. Ketika engkau berkata tidak punya dosa, di saat itulah engkau sudah berdosa. Tidak ada manusia tidak punya dosa. Pasti ada dosanya. Karena ketika orang berkata saya tidak punya dosa, angkat tangan yang tidak punya dosa di sini. Bapak punya dosa? Punya. Bapak lembut banget. Bukan lembut. Ulang Pak, ulang. Apa? Punya dosa? Punya. Wih, langsung semangat. Semua punya dosa. Makasih Ustaz Abdul Kafi tadi sudah menjelaskan. Tidak usah lagi disebarkan. Saya punya dosa yang tidak boleh. Karena bisa jadi dicatat lagi. Ingat, maksiat akan melemahkan hati dan melemahkan tubuh. Orang yang berbuat dosa tidak segar kehidupannya. Kasihan itu. Makanya semangat. Ibu. Ibu ini tidak punya dosa ya? Oh punya. Tapi sudah diampuni Allah ya. Ingat ada ampunan, ada tobat. Sekali lagi saya ingatkan, kita mohon ampun kepada Allah supaya mencegah diri dari dosa. Dan kalau sudah berdosa kita bertobat. Artinya kembali karena maksiat itu bukan hanya melemahkan diri dan hati. Juga orang yang berbuat dosa hatinya tidak lagi merasakan jeleknya dosa itu. Ustaz. Sehingga dia merasa enak melakukan dosa. Sehingga dia sudah melupakan dan dengan memudahkan melakukan dosa-dosa itu lagi. Berarti gelap itu karena kita jauh dari Allah, makanya Iya. hati kita tertutup jadi hatinya lebih gelap. Iya, nggak usah jauh-jauh deh. Anak-anak itu tahu, betul tidak Bu? Anak itu deket, bahkan ada anak-anak takut sama seseorang. Kan bisa jadi karena ada trauma pada anak itu. Karena dia sudah melakukan kesalahan sama dia. Ya Bu ya? Masya Allah, semoga kita semua bisa terhindar dari dosa. Amin ya robbal.
Jazakallah khair Ustaz. Dosa yang diampuni, dosa yang tidak diampuni, dan dosa yang tidak dibiarkan. Dosa yang diampuni, mudah-mudahan kita bisa tobat. Amin. Dosa yang tidak dibiarkan itu yang bahaya. Dosa kepada sesama manusia. Wah, auzubillahi min zalik. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi terhadap sesama kita ya Bu ya. Jamaah. Seru ya pembahasannya ya, sibuk diet badan, lupa diet dosa. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita dan nanti ini yang ngerasa, oh diet badan seperti apa? Kok cara ngurusinnya susah ya? Ada caranya, apalagi dengan cara yang unik, hipnoterapi Islami. Kita bisa mengurangi diet, mengurangi berat badan, obesitas maupun penyakit. Penasaran nggak seperti apa? Penasaran ya, jamaah yang ada di rumah penasaran? Kalau saya sih, kalau jadi jamaah nggak bakalan kemana-mana, saya pantengin TV-nya. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.